Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama melaksanakan ibadah kita hari ini, kita akan memperhatikan berita gereja Minggu tanggal 27 Desember 2020. Berita gereja Minggu 27 Desember 2020. Angka Romawi 1. Telah dipanggil Tuhan. Telah dipanggil Tuhan Bapak Antonius Trisno Sutarjo, warga kelompok Gandean 3, pada hari Sabtu 19 Desember 2020, dan Bapak tersebut masuk peralihan nomor 14 tahun 2020. Mohon dukungan doa penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Angka Romawi 2, agenda Natal tahun 2020. 1. Selama bulan Desember 2020, ibadah dilayani secara live streaming. 2. Lepas sambut majelis lama dan baru pada ibadah hari ini, Minggu 27 Desember 2020, pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Ibadah tahun baru 2021 akan disiarkan secara live streaming pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 6.30. 4. Semua kegiatan Natal tahun 2020 ditiadakan, baik berupa perayaan, safari Natal, dan yang lain-lain. 5. Majelis telah mengedarkan amplop persembahan khusus Natal tahun 2020 untuk itu kepada seluruh warga jemaat. Persembahan Natal tersebut dapat diserahkan ke kantor gereja atau ke pamong kelompok masing-masing. Angka Romawi 3, lowongan kerja. GKJ Gandean Solo Timur membutuhkan tenaga 1 koster untuk gereja induk dengan syarat: 1. Warga jemaat GKJ Gandean Solo Timur, khususnya warga wilayah utara Gabata. 2. Laki-laki berumur 18 sampai 40 tahun. 3. Surat lamaran disertai fotokopi KTP, KK, dan pas foto berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 4. Lulusan minimal SMP. 5. Berjiwa pelayanan. 6. Surat lamaran dikirim ke kantor gereja paling lambat tanggal 15 Januari 2021. Angka Romawi 4, celengan Kespel. Kepada warga jemaat yang telah menerima celengan Kespel dan telah diisi, dimohon mengumpulkan celengan tersebut ke kantor gereja atau pamong kelompok. Ditunggu sampai tanggal 31 Desember 2020. Dan yang mengantarkan khotbah hari ini yaitu Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI, organisnya Ibu Rini, pemandu pujian Ibu Ayu dan Ibu Christine, dan petugas operator yaitu tim multimedia GKJ Gandean Solo Timur. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, demikian berita gereja Minggu tanggal 27 Desember 2020. Dan marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita memasuki ibadah kita di hari ini. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat KJ nomor 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 tertulis hukum kasih yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk kesekian kalinya saya ingin bertanya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, atau mengasihi diri kita? Tiga hal ini harus kita lakukan. Mari kita melihat hidup kita, apakah kita sudah melakukan tiga hal ini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Saat hening sejenak. Cukup, marilah kita menyesali segala pelanggaran kita dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan dengan bangkit berdiri.
Berita anugerah dari Tuhan pada hari ini diambil dari Zakaria 8 ayat yang ke-8. Demikian, dan aku telah membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Allah berkata, jikalau kita setia dan benar, Tuhan akan tetap menjadi Tuhan kita. Tuhan akan menjadi pembela kita. Marilah kita bersama-sama sanggupi berita anugerah dari Tuhan dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 76 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa meminta tuntunan darinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing juga, dan kami diperbolehkan untuk mengikuti ibadah walaupun secara streaming. Kami mengucap syukur. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami sehingga kami dapat mengerti mengenai firman-Mu, dan tentunya kami juga dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 40. Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 40. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat,
ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan telah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yang berbahagia dia mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang menyaksikan ibadah live streaming, yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, saya mempunyai pertanyaan untuk kita semua. Kalau seandainya ada sebuah berangkas berisikan uang, berisikan emas dan berlian, itu dibuka di hadapan saudara-saudara, lalu ada yang berkata, isi berangkas ini adalah milikmu. Kira-kira apa yang akan kita pikirkan? Apa Bapak Ibu? Kenapa? Senang. Kita punya rencana apa Bapak Ibu kalau hal itu terjadi? Ada yang berpikiran, oke, saya akan membeli mobil baru. Ada yang berpikiran, baiklah, saya akan beli rumah 1 atau 2. Ada yang berpikiran, baiklah, saya akan membesarkan usaha saya. Ada yang berpikiran, baiklah, saya akan masukkan uang-uang ini ke deposito dan setiap tahun, setiap bulan saya akan menerima bunga dari deposito itu. Ada yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang berpikiran, baiklah, sebagian untuk investasi, sebagian untuk bisungsung gereja. Ada yang berpikiran demikian. Nah, itu kalau yang di hadapan kita adalah kotak berangkas berisi uang, emas dan berlian. Bagaimana kalau di hadapan kita adalah sebuah peti mati? Peti mati itu dibuka, lalu ada yang berkata, tempat ini adalah tempatmu besok. Apa yang akan kita pikirkan? Kira-kira apa Bapak Ibu?
Mungkin di antara kita bingung dan berkata dalam hati, iki piye ya? Berkata dalam hati lagi, iki ame diapake. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebagian besar dari kita itu jarang sekali memikirkan sebelum aku mati, aku ingin berbuat apa. Itu jarang sekali kita memikirkan hal itu. Mungkin dalam kebiasaan kita sudah punya pikiran, oke, setelah mati pasti aku akan masuk ke surga karena aku orang Kristen, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi apakah kita juga berpikiran sebelum mati aku ingin melakukan apa? Jarang sekali yang berpikiran demikian. Atau saya juga punya pertanyaan bagi Bapak Ibu majelis yang baru saja akan dilantik, pertama kali dilantik menjadi majelis, mungkin ada pertanyaan, ini setelah saya dilantik, diteguhkan menjadi majelis, apa yang harus saya lakukan? Tugas apa saja yang saya miliki, yang harus saya lakukan nanti di GKJ Gandean Solo Timur? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Injil pada hari ini dalam Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40 diceritakan pada waktu bayi Yesus akan diserahkan kepada Tuhan menurut hukum Taurat Musa, atau dalam bahasa gampangnya itu akan disunatkan. Ya, kalau sunatnya orang Israel itu berbeda dengan sunat yang ada di saudara kita. Kalau di saudara kita itu dipotong kulit katannya. Kalau di Israel, tradisi Israel itu hanya dikerat atau dikerok sedikit, tidak dipotong. Nah, sewaktu bayi Yesus diserahkan kepada Tuhan, disunatkan ke bait Allah, itu ada seorang saleh bernama Simeon. Sebelum kejadian ini Simeon sudah didatangi oleh Roh Kudus dan diberitahu bahwa Simeon itu tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, ia yang diurapi oleh Tuhan. Sewaktu bayi Yesus dibawa ke bait suci, Simeon melihat, dituntun oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah. Simeon melihat sang bayi Yesus. Ia menghampiri bayi itu dan ia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon mengatakan, Tuhan, aku telah melihat Mesias itu. Sekarang biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera. Kiranya terang-Mu, damai-Mu, berkat-Mu ada di bangsa-bangsa, terlebih lagi di umat-Mu Israel. Setelah itu bukan hanya Simeon saja yang mengucapkan hal demikian, tetapi ada seorang nabi perempuan bernama Hana, anak dari Fenuel dari suku Asyer, melihat bayi Yesus. Ia juga mengucapkan hal yang sama, dan mereka berdua, Simeon dan Hana ini, memberkati Maria dan Yusuf. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Simeon melihat bayi Yesus itu sama saja ia melihat masa depannya. Sebelum ia melihat bayi Yesus, masa depannya masih buram. Hanya diberi janji, kamu akan mati, kamu akan menerima keselamatan yang sempurna sewaktu kamu sudah melihat Mesias. Kemudian nampaklah Mesias dalam berbentuk bayi di hadapannya. Janji itu terpenuhi. Simeon dapat
mati, menerima keselamatan yang sempurna dari Allah. Bayi Yesus Mesias adalah masa depan bagi Simeon. Mungkin kita juga bertanya-tanya, bagaimana masa depanku nanti? Bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah streaming yang masih sangat muda, mungkin ada pertanyaan demikian. Bagaimana ya nanti masa depanku? Apa pekerjaanku nanti setelah aku lulus sekolah, lulus kuliah? Bagaimana pasanganku nanti setelah aku dewasa? Punya berapa anakkah aku nanti? Banyak pertanyaan tentang masa depan. Atau kita tiba-tiba teringat dengan suatu permainan di sosial media, di Facebook. Bagaimana nanti engkau akan mati? Atau mungkin pertanyaan itu yang akan muncul jika berhubungan dengan masa depan. Nah, masa depan itu adalah suatu kepastian. Orang yang akan hidup di masa depan itu pasti akan mengalami suka, pasti akan mengalami duka, pasti akan mengalami kematian. Itu pasti akan dialami. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara kita menanggapi kedukaan? Bagaimana cara kita menanggapi kebahagiaan? Bagaimana cara kita menanggapi atau menghadapi kematian? Itulah yang harus kita persiapkan. Semua akan kita alami. Tetapi bagaimana cara menghadapi dan menanggapi hal itu, itulah yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Dalam menghadapi atau menanggapi kematian, menanggapi kedukaan, kebahagiaan, mungkin kita masih agak bingung. Mengapa kebahagiaan harus ditanggapi dengan benar? Ya, karena kalau kita lupa, ya, kita tidak menanggapi kebahagiaan dengan benar, jatuhnya takutnya nanti kita terlalu bersukaria sehingga kita lupa dengan saudara-saudari kita yang sedang kesusahan. Itu yang menjadi permasalahannya nanti. Maka dari itu, kebahagiaan itu juga harus dihadapi dan ditanggapi dengan benar. Mengenai masa depan, 3 hal itu pasti ada. Kebahagiaan, kedukaan, kematian, itu pasti ada. Tidak mungkin hanya ada 1, hanya ada 2, tidak mungkin. 3-tiganya pasti ada. Yang penting ialah bagaimana kita menghadapi dan menanggapi 3 hal ini di masa depan. Nah, dalam menanggapi hal-hal ini, kita mungkin bingung bagaimana caranya. Kita mungkin bimbang apa yang harus dilakukan. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Simeon, telah diberi bisikan dari Roh Kudus bahwa ia akan menerima keselamatan yang kekal berupa kematian sebelum ia melihat Yesus. Sewaktu ia melihat Yesus, bayi Yesus yang Sang Mesias, saat itulah ia akan menerima keselamatan. Kita semua sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kematian itu adalah hal yang pasti. Kebahagiaan itu juga hal yang pasti kita rasakan. Kedukaan juga hal yang pasti kita rasakan. Lalu apa yang kita takutkan? Kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Yesus yang juga menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita, menjadi
penguat dalam hidup kita, dalam hati kita. Jadi tidak ada masalah, tidak ada rasa bimbang. Jikalau ada dan sebagainya, ya wajar. Ada ketakutan, wajar. Tetapi jangan pernah lupa, kita mempunyai Yesus. Kita mempunyai Sang Mesias. Sewaktu kita melihat Mesias, kita melihat Yesus, kita mengingat namanya, kita juga teringat bahwa masa depan kita di tangan Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita lupa hal itu. Atau mungkin Bapak Ibu yang terkasih yang akan diteguhkan menjadi majelis, ada pertanyaan, bagaimana cara saya melayani Tuhan di GKJ Gandean Solo Timur? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata, saya ingin mengatakan sesuatu. Bapak Ibu yang akan diteguhkan menjadi majelis, terlebih lagi majelis yang baru seperti Bapak Purwoto dan Bapak Ibu Yohana Nining Suwarni. Jenengan berdua adalah warga asli GKJ Gandean Solo Timur. Lebih lama daripada saya yang seorang pendeta. Saya ditapis baru 3 tahun dan kalau di total saya baru 5 tahun melayani di sini, terhitung sejak saya perkenalan di GKJ Gandean Solo Timur. Jenengan semua ini lebih lama di sini. Tentang psikologi jemaat, jenengan lebih hafal. Tentang kebiasaan jemaat, jenengan lebih fasih. Tentang keadaan jemaat, peta jemaat, jenengan lebih paham dibandingkan saya yang orang baru. Dengan pengalaman itu, dengan bekal itu, tentunya jenengan semua pastinya lebih bisa melayani Tuhan di GKJ Gandean Solo Timur. Jenengan sudah mempunyai pengalaman di gereja ini, di jemaat ini. Gunakanlah pengalaman itu, gunakanlah pengenalan itu dalam pelayanan kita. Tidak ada yang sulit, tetapi jangan digampangkan. Seperti yang dikatakan oleh Eyang Anjar dulu, sewaktu saya masih belum menjadi pendeta, ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau ngendika, Mas Jaya, dadi abdine Gusti, dadi wong Kristen kuwi ora gampang, ora angel, nanging aja digampangake. Menjadi pelayan Tuhan itu juga demikian. Tidak mudah, tapi juga tidak sulit, tetapi juga jangan digampangke. Nah, tentunya dalam masa-masa itu, dalam kita menjalankan tugas, kita akan dimampukan oleh Tuhan, Sang Mesias. Sewaktu kita melihat Mesias, mengingat nama Yesus, kekuatan itu pasti akan ada. Kekuatan untuk menghadapi masa depan, tentang kematian, tentang kedukaan, tentang kebahagiaan, kita pasti akan dimampukan untuk menanggapi itu semua. Jadi mari kita bersama-sama ingat bahwa Mesias adalah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan untuk menghadapi masa depan, sumber kekuatan untuk selalu melayani Dia. Amin. Saat hening sejenak.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, ada saudara-saudara yang telah berakhir masa jabatannya sebagai penatua dan diaken, dan ada saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken. Dalam kebaktian ini akan dilayankan pelepasan bagi yang berakhir masa jabatannya, dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, akan dilayankan peneguhan penatua dan diaken baru. Gereja merupakan kehidupan bersama religius berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu sisi ilahi, gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah pemeliharaan kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Kepada penatua dan diaken yang telah berakhir masa jabatannya, dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara penatua dan diaken yang mengakhiri masa jabatannya dipersilakan untuk berdiri di tempat. Berdiri di tempat, yaitu Bapak Anjar Sri Purnomo Hadi, Bapak Ignatius Nurdi Mulyadi, Bapak Sukrianto SP, Ibu Tati Sudiarti MPD, Bapak Andreas Cokrowarsito, Bapak Immanuel Heri Suyanto, Bapak Lukas Partono, Bapak Narno, Bapak Herantuko, Bapak Sucipto Handayani, Bapak Joko Saryono SPDK, Bapak Amang Darwianto, Bapak Joko Rustono SPD, Ibu Retno Purnama Ningsih. Menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken. Diharapkan saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Saya meminta perwakilan dari majelis yang akan lereh untuk maju ke depan secara simbolis menerima SK.
Saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam, saudara dipersilakan untuk duduk yang sudah dilerehkan tadi. Saudara-saudara yang diteguhkan ke dalam jabatannya sebagai penatua dan diaken yang baru, ya, yang akan diteguhkan, dimohon untuk berdiri, yaitu Bapak Dr. Andes Riyadi Marjono, Bapak Ignatius Nurdi Mulyadi, Bapak Sukriyanto SP, Ibu Tati Sudiarti MPD, Bapak Andreas Cokrowarsito, Bapak Amang Darwianto, Bapak Hadi Hartanto BCHK, Bapak Yonatan Purwoto SH, Bapak Sucipto Handayani, Bapak Joko Saryono SPDK, dan Ibu Yohana Nining Suwarni dimohon untuk berdiri. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus, Raja Gereja, menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? 3. Apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? 4. Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? 5. Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? 5. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawaban saudara? Ya, dengan segenap hati. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya meminta perwakilan dari majelis yang baru saja diteguhkan untuk maju untuk menerima SK dan PIN. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Mari jemaat dipersilakan duduk, marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengizinkan hamba-hambamu melayani Engkau di tempat ini. Engkau telah memanggil anak-Mu sebagai pelayanmu untuk menduduki jabatan gerejawi sebagai penatua dan diaken.
Jabatan ini bukanlah untuk kami sombongkan, tetapi jabatan ini merupakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya dan sebagai warga gereja. Kami mengucap syukur. Kiranya Engkau kuatkan ya Tuhan hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Kami berdoa supaya Engkau memberkati para majelis yang baru saja diteguhkan atau baru saja selesai masa akhir jabatannya. Engkau berkati dalam setiap pelayanannya, Engkau berkati setiap pekerjaannya, Engkau berkati segala sesuatu yang beliau semua kerjakan. Kami yakin di dalam nama-Mu apapun yang dikerjakan akan membuahkan kebaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayan-Mu yang melayani Engkau di tempat ini, mulai dari majelis, song leader, organis, tim multimedia, pamong kelompok, pengurus wilayah, pengurus kelompok, para simpatisan dan yang lainnya. Engkau berkati, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah kami yang hidup, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit pada hari ini, seperti Ibu Dwi Kospratiwi, Ibu Dona, Bapak Anjar dan Bapak Cokro. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau berikan kekuatan serta kesembuhan bagi saudara kami, rekan-rekan kami dalam pelayanan, saudara kami dalam iman dan perjuangan. Kami mohon ya Tuhan, kami berdoa. Ya Allah kami yang hidup, kiranya juga Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mengusahakan kebaikan di gereja ini, supaya gereja ini tetap berkembang, tetaplah lestari, tetaplah menjadi terang dan garam dunia. Allah kami yang hidup, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin di rumah kami masing-masing, supaya bangsa, negara, kota, lingkungan dan keluarga kami menerima damai-Mu, berkat-Mu, kecukupan dari Engkau dan segala yang baik dari-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepada-Mu. Ya Allah kami yang hidup, kami juga berdoa, kami menyerahkan bangsa negara ini. Kami mohon ya Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita memberikan persembahan sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming, nanti bisa menyampaikan persembahan lewat kantor gereja maupun dikumpulkan di pamong kelompok. Namun sebelum kita mempersembahkan sebagai dasar ayat untuk memberikan kita persembahan pada Tuhan, kita ambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Untuk mengiringi berjalan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 292 bait yang pertama. Kabukkanlah sambil menari, nyanyikanlah
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada ibadah ini kami Tuhan telah memberikan waktu untuk memberikan kami persembahan yang kami aturkan pada Tuhan ini jauh daripada berkat yang telah kami terima. Namun kami percaya Tuhan sudah menerimanya, dan apabila persembahan ini digunakan hanyalah untuk kegiatan kerajaan-Mu saja ya Bapa. Dan sebentar lagi Bapa, kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami masih mohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan menolong di dalam perjalanan-Mu kami. Namun doa ini tidak akan sempurna, dan kami akan berdoa doa Bapa kami seperti Tuhan telah mengajarkan doa kepada kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan syahadat rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 216 bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 216 bait yang ketiga. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap
di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,